Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Agus, Tambuk G701 18058. Perkenalkan, nama saya Ariza Maulidiah, Stambuk G701 18039. Perkenalkan, nama saya Andi Abdillah, NIM G701 18063 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan melakukan perlakuan tentang antelmintik. Di sini saya akan melakukan dua perlakuan. Perlakuan yang pertama yaitu menggunakan kombantrin dan perlakuan kedua menggunakan kombantrin bercampur dengan air. Di sini kita akan mengamati proses yang terjadi pada cacing, yaitu pada menit keberapa cacing mengalami paralisis spastik, paralisis flaksit, dan kemudian mati. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu paralisis spastik dan apa itu paralisis flaksit. Paralisis spastik yaitu ketika otot-otot yang mengalami kelumpuhan menjadi kaku atau kejang. Selanjutnya, memunculkan gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Sedangkan paralisis flaksit yaitu ketika otot-otot yang di kaki terkena dampak menjadi lemah. Selanjutnya, otot-otot akan mengkerut. Baiklah, saya akan melakukan perlakuan pertama, yaitu dengan menambahkan kombantrin. Kemudian saya akan melakukan perlakuan kedua, yaitu menggunakan kombantrin dengan bercampur dengan air. Sebanyak 1 sendok kombantrin. Kemudian 1 sendok air. Lalu kita menghitung dengan stopwatch. Pada perlakuan pertama dan perlakuan kedua, paralisis spastik terjadi di waktu pertama saat obat dimasukkan ke dalam. Perlakuan pertama, paralisis flaksit, terjadi di waktu 1 menit lewat 5 detik.
Di menit ketiga pada perlakuan pertama, cacing sudah mengalami kematian. Pada perlakuan kedua, di waktu 3 menit lewat 12 detik, terjadi paralisis flaksit. Di menit ke-6 pada perlakuan kedua, cacing sudah mengalami kematian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cacing masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi tubuh manusia. Nah, pada umumnya itu cacing masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi tubuh manusia melalui makanan yang kita konsumsi. Contohnya itu seperti daging yang masih mentah, daging yang setengah matang, buah-buahan, bahkan sayur-sayuran yang sudah terkontaminasi dengan cacing atau telur cacing. Nah, cacing dan telur cacing ini biasanya juga berasal dari tanah yang akan melekat pada tangan kita dan akan terkontaminasi dengan makanan yang kita konsumsi. Maka dari itu, sebelum kita melakukan atau sebelum kita makan, terlebih dahulu kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar makanan yang akan kita konsumsi tidak terkontaminasi dengan cacing atau telur cacing. Nah, makanan yang sudah terkontaminasi dengan cacing atau telur cacing akan masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan atau dalam saluran pencernaan. Nah, di dalam usus kecil ini, telur cacing akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini akan bergerak memasuki dinding pelapis usus dan akan bergerak menuju paru-paru melalui aliran darah. Nah, di paru-paru ini larva akan tinggal selama kurang lebih itu 7 hari atau 1 minggu. Kemudian akan bergerak menuju ke kerongkongan. Nah, larva yang ada di kerongkongan akan menyebabkan infeksi larva.
yang akan mengakibatkan gejala seperti batuk, bersin-bersin, hingga sesak. Namun dengan adanya gejala batuk ini, larva yang ada di kerongkongan itu akan masuk kembali ke dalam saluran pencernaan. Nah, larva ini akan tumbuh dan berkembang menjadi cacing dewasa. Biasanya untuk cacing betina itu memiliki panjang sekitar 40 cm dengan diameter 6 mm. Dan untuk cacing jantan, dia ini biasanya ukurannya itu lebih kecil dari cacing betina. Nah, cacing dewasa ini akan melakukan reproduksi di dalam usus kecil. Cacing betina ini biasanya dapat menghasilkan 200 lebih atau 200.000 telur di tiap harinya. Namun telur yang dia produksi atau cacing akan keluar dari tubuh kita melalui feses. Nah, untuk catatan kecilnya, cacing yang ada atau yang berasal dari tanah itu, dia akan menginfeksi tubuh manusia itu setelah 18 hari di dalam tubuh. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai obat yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada Pyrantel penguat, atau nama resminya Pyrantelli panguas. Obat ini memiliki indikasi untuk cacingan akibat infeksi. Mekanisme kerjanya yaitu depolarisasi neuromuscular blocker, menghambat kolinesterasi yang menyebabkan kelumpuhan dan kejang pada cacing. Farmakokinetiknya yaitu absorpsinya sedikit menyerap, metabolisme sebagian pada hati, dan puncak plasma sekitar 1-3 jam. Untuk ekskresi, melalui feses itu 50% dan urin 7%. Selanjutnya yaitu obat piperazine citrat, atau nama resminya Piperazine citras. Obat ini memiliki indikasi untuk cacing kremi dan cacing gelang. Mekanisme kerjanya yaitu piperazine efektif metawat cacing gelang, nematoda usus, atau nama lainnya yaitu Ascaris lumbricoides, cacing kremi dan cacing tambang atau Enterobeus vernicularis. Ini menghasilkan blok neuromuskular yang mengakibatkan kelumpuhan otot cacing yang akibatnya copot dan dikeluarkan melalui feses. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya mudah diserap, didistribusikan ke dalam ASI, dan ekskresinya melalui urin sebagai metabolit. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Obat yang ketiga yaitu mebendazole. Indikasinya untuk infeksi cacing tambang. Nah, mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat pembentukan mikrotubulus pada cacing secara selektif dan irreversibel. Dia juga akan menghalangi penyimpanan glukosa dan nutris lain yang ada di dalam tubuh cacing, dan akan menghambat reproduksi telur dan bahkan kematian cacing. Untuk farmakokinetiknya, pada absorpsi itu buruk diserap dari saluran G1. Distribusinya yaitu melintasi sawar darah dan otak. Metabolismenya secara luas terjadi di hati. Dan untuk ekskresinya dia melalui feses, urin 2%, dan paruh eliminasinya itu sekitar 3-6 jam. Sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.